Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan juga teman saya ingin mempresentasikan tugas akhir dari Big Data Analytics dengan judul Prediksi Customer Churn pada Industri Telekomunikasi analis dengan subjudul Analisis Prediktif menggunakan Apache Spark ML Lib. Nama saya Fauzan Dimas Prasetyo Junior dengan NIM 3.34.24.2.10. Selanjutnya, Dan saya Arijal Azam Rashid dengan NIM 3.34.24.2.05. Di sini saya akan menjelaskan dulu latar belakang dan juga permasalahan dari proyek kami. Di industri telekomunikasi yang sangat ketat, biaya untuk mendapatkan suatu pelanggan itu jauh lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan lama. Masalah utama yang kami hadapi adalah customer churn atau kondisi di mana pelanggan berhenti berlangganan. Setiap pelanggan yang pergi berarti kehilangan pendapatan. Oleh karena itu, tantangannya adalah bagaimana kita bisa mendeteksi lebih awal siapa saja pelanggan yang berisiko pergi menggunakan teknologi Big Data ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rijal. Oke, untuk selanjutnya yaitu tujuan proyek. Yang pertama, menemukan indikator utama yang memicu pelanggan berhenti berlangganan. Yang kedua, memahami komposisi pelanggan setia dibandingkan pelanggan yang churn. Dan yang ketiga, mengukur efektivitas model Apache Spark dalam memprediksi perilaku pelanggan secara real-time. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Dataset yang kami gunakan itu namanya Telco Customer Churn dengan total 7.043 record. Data ini mencangkup informasi demografi, jenis layanan internet seperti fiber optik atau DSL, hingga data finansial seperti tagihan bulanan dan juga total tagihan selama masa berlangganan. Selanjutnya akan kita tunjukkan kode yang sudah kami buat. Pertama di sini ada pip install SciPark, itu fungsinya setiap kita menggunakan Google Colab di awal-awal kita harus menggunakan SciPark karena kita juga kan menggunakan Apache Spark. Nah, ini langkah awalnya. Selanjutnya dijelaskan oleh Rijal. Selanjutnya masuk ke tahap teknis. Tantangan terbesar kami ada pada pembersihan data. Kami menemukan bahwa kolom total charge mengandung banyak spasi kosong yang menyebabkan error sistem. Kami menggunakan fungsi trim dan when di Spark untuk mengubah spasi tersebut menjadi 0 secara aman, lalu menghapusnya. Kami juga melakukan casting tipe data menjadi double agar bisa dihitung secara matematis. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Nah, bisa dilihat pada kode-kode sebelumnya juga. Kita sudah di sini menghapus bagian 0. Terus juga kita menghapus customer ID karena dia nggak diperlukan. Selanjutnya karena tadi yang ini sudah. Nah, di sini kita menggunakan load data. Bisa dilihat pada distribusi churn kami. Meskipun mayoritas pelanggan masih loyal, porsi pelanggan churn tetap cukup besar bagi kerugian perusahaan. Setiap statistik deskriptif kami juga menunjukkan adanya korelasi awal antara besar tagihan bulanan dengan kecenderungan pelanggan untuk berhenti. Nah, ini maksudnya yang tadi saya bacakan itu di bagian sini, proporsi pelanggan ini. Yang kiri itu no, yang kanan itu yes. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit yang di bagian sini. Nah, di sini karena tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Rijal, total charge yang hanya spasi dan kosong itu kita jadikan 0 dengan kode when tadi kan kita Rijal sudah bilang dengan kode when. Kalau misalkan ini non, berarti nanti kita otherwise total charge berarti kita hilangkan atau kita jadikan 0. Terus kita ubah juga seperti yang sudah dibilang oleh Rijal, kita ubah tipe datanya ke tipe data double sehingga dia bisa menghasilkan bilangan desimal. Dan juga kita hapus tadi kan baris 0 menggunakan total charge. Terus tadi ada describe untuk mendeskripsikan apa aja yang kita munculkan di layar kita. Dengan print pemeriksaan berhasil dengan sisa data 7032.
Terus juga di sini udah kita jamin nggak akan error. Terus selanjutnya di sini juga kita selanjutnya akan dibacakan oleh Rijal. Selanjutnya, karena mesin learning hanya memahami angka, kami melakukan transformasi menggunakan string indexer yang ini untuk semua data teks. Kemudian, semua fitur tersebut digabungkan menjadi satu fitur tunggal menggunakan vector assemble yang ada di sini di dalam sebuah pipeline Spark agar prosesnya efisien dan otomatis. Selanjutnya kita untuk model prediktifnya kami menggunakan algoritma random classifier forest. Seperti yang di sini itu untuk buat modelnya. Terus juga karena random classifier forest nih menurut saya coba-coba ya, itu tuh dia lumayan stabil untuk menangani kategori campuran. Untuk yang kategori kalian tuh ada numeriknya. Terus selanjutnya kita sudah melakukan evaluasi juga di sini menggunakan evaluator atau dengan nama binary classification evaluator. Ini menunjukkan performa yang lumayan memuaskan untuk skor AUK-nya sebesar mana kita nih skor AUK kita 0,8499. Ini berarti model kita nih punya akurasi sekitar 84% untuk membedakan pelanggan yang berpotensi kern atau yang nggak berpotensi atau yang nggak kern maksudnya. Nah, hasil prediksi ini tuh dapat digunakan oleh tim marketing untuk menentukan prioritas retensi. Nah, sebelumnya kita bantu bedah lagi nih untuk yang bagian split data. Split data di sini kita menggunakan train data, test data, df titik random split. Terus yang untuk model prediksinya, untuk model training modelnya kita menggunakan pipeline. Terus buat yang prediksinya kita pakai model transform. Nah, nanti kan hasilnya bakal keluar di sini nih, yang prediction-nya 1,0, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0. Terus juga lagi ya. Oh ya, ini tadi mohon maaf ya kita kelewat untuk yang bagian hidden kern. Di sini kita pakai df titik group by buat bagian kernnya. Count to pandas. Nanti supaya kita bisa nge-show nih si tabel EDA ini. Jadi untuk yang bagian kiri itu yang no, yang kanan itu yang yes. Nah, di sini kan muncul nih ada indikatornya 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Nah, karena yang hijau sampai sini, ini kurang lebih di angka 2000. Apa lagi ya? Mungkin ini report semua belum ya? Hasilnya. Sudah. Oh, ini untuk yang AUK-nya kita pakai yang evaluate untuk bagian prediction. Mungkin cukup ya. Cukup ya, Jal, untuk bagian ini. Selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke kesimpulannya. Tolong dibacakan Rijal untuk kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulannya yaitu pemanfaatan Apache Spark terbukti sangat efektif untuk memproses data besar secara akurat. Saran bisnis kami adalah perusahaan sebaiknya memberikan promo loyalitas khusus pada pelanggan dengan kontrak bulanan atau month to month, karena mereka adalah kelompok yang paling rentan untuk berhenti. Nah, maksudnya berhenti itu kern sesuai dengan nama dataset kami, yaitu namanya adalah
telco customer care. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena ini juga mungkin awal-awal kita ya untuk melakukan proyek ini. Walaupun ini tugas akhir. Sekali lagi mohon maaf Pak bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.